Salam negeri Cakrawala. Selaraskanlah hati dan pikiranmu untuk mencapai apa yang kau tuju dan mendapatkan sebuah arti kebenaran yang hakiki. Sesungguhnya umat manusia dapat menyelaraskan hati dan pikirannya karena dilandasi manusia tersebut mampu menjaga kebersihan hati dan pikirannya. Sebuah era peradaban baru di alam Jawa berawal dari sebuah diadakannya sayembara hasil dari pertemuan para adipati untuk mengatasi masalah tanah sengketa, di mana tanah sengketa tersebut menjadi perebutan di antara 4 kadipaten yang berada di tanah Jawa. Sebuah penyelesaian konflik perselisihan yang sangat beradab, yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan untuk mencari mufakat dan dilandasi sebuah kedamaian yang menjadi simbol jati diri sesungguhnya masyarakat asli Jawa, yang bisa menjadi sebuah gambaran betapa beradabnya kehidupan orang Jawa pada zaman dahulu. Berbanggalah kita yang mempunyai leluhur yang sudah mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Leluhur kita bukanlah dari bangsa jin yang mempunyai sifat keangkara murkaan seperti yang diceritakan oleh kebanyakan orang. Banyak cerita yang mereka ciptakan, sengaja atau tidak disengaja, mungkin untuk mengaburkan dan menguburkan sejarah asli leluhur kita yang sudah mengenal peradaban sejak adanya dunia. Pada zaman Adipati Kertasanjaya dari Kadipaten Majapala, di daerah yang sekarang kita kenal dengan nama daerah Magelang, muncullah sebuah konflik perselisihan perebutan daerah kekuasaan yang melibatkan 4 kadipaten, yaitu 1 Kadipaten Batur Agung yang dipimpin oleh Adipati Tantra Birawa, kedua Kadipaten Majapala yang dipimpin oleh Adipati Kertasanjaya, ketiga Kadipaten Surakarta yang dipimpin oleh Adipati Dwi Bangga, dan keempat Kadipaten Kertosolo yang dipimpin oleh Adipati Swambali. Dalam perselisihan keempat kadipaten tersebut, seringkali terjadi sebuah perundingan yang belum mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana di dalam menyelesaikan tanah sengketa yang diperebutkan oleh 4 kadipaten tersebut. Kemudian muncullah ide untuk menyelesaikan konflik tersebut tanpa ada permusuhan dan pertumpahan darah. Ide tersebut disampaikan oleh Adipati Kertasanjaya dari Kadipaten Majapala dengan mengadakan sebuah sayembara. Adapun isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa mendirikan bangunan yang indah dan besar dan tingginya menyerupai gunung, itulah pemenangnya, sehingga berhak menguasai tanah tersebut, yaitu tanah yang menjadi sengketa di antara 4 kadipaten. Setelah ide sayembara tersebut disepakati oleh keempat kadipati, kemudian dimulailah sayembara tersebut. Adapun kesempatan pertama yang mendapat giliran untuk memulai sayembara itu adalah Adipati Tantra Birawa dari Kadipaten Batur Agung. Mulailah Adipati Tantra Birawa beserta para abdi dalamnya membuat desain tumpukan dari batu. Beberapa kali perwakilan dari Kadipaten Batur Agung mencoba membangun konsep desainnya, namun gagal. Karena batu-batu tersebut setelah ditumpuk sampai tinggi, batu-batu tersebut berguguran. Setelah dinyatakan gagal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam isi sayembara tersebut,
maka gagallah Kadipaten Batur Agung untuk memenangkan sayembara. Dan kesempatan kedua diberikan kepada Adipati Dwi Pangga dari Kadipaten Surakarta, yaitu dengan konsep desain membuat tumpukan dari kayu. Setelah mencoba beberapa kali namun juga gagal, karena tumpukan kayu tersebut setelah tinggi juga mengalami runtuh. Kemudian kesempatan ketiga dari Kadipaten Majapala yang dipimpin oleh Adipati Kertasanjaya dengan desain membuat tumpukan yang terbuat dari kayu yang dibentuk kotak atau balok. Setelah beberapa kali dicoba namun juga gagal, karena tumpukan kayu balok tersebut setelah tinggi juga mengalami runtuh. Dan giliran yang mendapatkan kesempatan keempat atau terakhir yaitu Adipati Swambali dari Kadipaten Kertosolo. Kemudian mulailah Adipati Swambali menjalankan sayembaranya. Atas petunjuk Hanung Cakrautara Gautama atau yang lebih dikenal dengan nama Pandita Gautama, anak dari Brahmana Lodaya dengan Sri Utari, Adipati Swambali diperintahkan untuk mencari batu yang memiliki kriteria tidak terlalu lunak dan juga tidak terlalu keras. Giliran yang mendapatkan kesempatan keempat atau yang terakhir yaitu Adipati Swambali dari Kadipaten Kertosolo. Kemudian mulailah Adipati Swambali menjalankan sayembaranya. Atas petunjuk Hanung Cakrautara Gautama atau yang lebih dikenal dengan nama Pandita Gautama, anak dari Brahmana Lodaya dengan Sri Utari, Adipati Swambali diperintahkan untuk mencari batu yang memiliki kriteria tidak terlalu lunak dan juga tidak terlalu keras. Batu tersebut memiliki daya rekat yang kuat. Dalam pencarian mencari batu, mereka sampai ke lereng Gunung Pepuji Rogo Jembangan yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Slamet. Tetapi tidak ada satupun batu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pandita Gautama. Selang beberapa waktu, Pandita Gautama mendapatkan petunjuk atau wahyu agar dirinya pergi ke suatu tempat yang sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Desa Kedoya, daerah yang sekarang berada di sekitar daerah yang kita kenal dengan nama Semarang. Disitulah pada akhirnya Pandita Gautama menemukan sebuah batu yang sesuai dengan apa yang diinginkan untuk membuat sebuah bangunan. Batu tersebut bernama Batu Katulistiwa. Karakter batu tersebut mengandung serbuk magnet atau yang disebut juga tentakel gravitasi, yaitu batu tersebut memiliki daya rekat yang kuat. Setelah menemukan batu yang diinginkan, mulailah rancangan bangunan dilaksanakan bertahap. Berawal dari sebuah gambar yang diarsiteki oleh Pandita Gautama. Kemudian untuk proses pemahatan dipimpin oleh Dasa Sailendra. Setelah selesai dipahat, kemudian para pekerja mulai bekerja menyusun batu-batu tersebut agar sampai ke atas, yaitu dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bambu gading. Dan tali yang digunakan untuk mengerek batu-batu tersebut agar tersusun sampai ke atas, yaitu dengan menggunakan tali yang terbuat dari akar pohon candu wringin. Bentuk bangunan yang diinginkan oleh Pandita Gautama adalah yang paling sesuai dengan isi sayembara yang diinginkan. Selanjutnya Pandita Gautama mulai menyusun batu-batu pahatannya menyerupai bentuk gunung, yang dimana bangunan tersebut memiliki 6 teras, yang masing-masing teras memiliki arti atau makna
yaitu tentang filosofi tentang kehidupan manusia di dunia, yaitu proses dari awal kehidupan manusia sampai akhir kehidupan manusia. Teras pertama bernama teras Trisaka yang memiliki arti atau makna menceritakan tentang 3 kehidupan manusia. 1. Proses terciptanya manusia. 2. Menceritakan akhlak manusia berperilaku baik. Dan 3. Menceritakan perbuatan manusia berlaku durjana atau angkara murka. Teras kedua bernama teras peribadatan yang memiliki arti atau makna menceritakan seorang manusia yang memiliki akhlak yang baik. Teras ketiga bernama teras dharma bakti yang memiliki arti atau makna menceritakan manusia-manusia yang selama hidupnya berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula dari dewata. Teras keempat bernama teras petaraya yang memiliki arti atau makna jalan yang terang yang dimiliki oleh dewata bagi manusia-manusia yang selama hidupnya berbuat kebaikan. Di saat mereka kembali menghadap sang dewata akan diterangi jalannya untuk menuju dewata. Teras kelima dan keenam bernama teras gerbang Kayogyan yang memiliki arti atau makna menerangkan sebuah alam yang terdapat di alam Ayodhya Lodaya atau kayangan atau berkumpulnya roh dan sukma. Sedangkan pemahaman stupa yang berbentuk kecil yaitu menggambarkan manusia-manusia penyeimbang 3 alam. Setelah bangunan tersebut berdiri sempurna, Pandita Gautama memberi nama bangunan tersebut dengan nama Borobudur yang diambil dari bahasa Java Sanskerta yang memiliki arti yaitu era peradaban baru dan budaya. Masih ragukah kita dengan keahlian para leluhur kita di masa lampau yang sudah membuktikan betapa hebatnya mereka menyelesaikan sebuah konflik yang sangat rumit dengan solusi yang sangat bijaksana dan beradab, dengan membangun sebuah mahakarya yang menjadi simbol awal peradaban manusia di tanah Jawa. Gunakanlah kebersihan hati dan pikiranmu agar kalian bisa berpikir logis, sehingga kita sebagai manusia tidak dapat dibodohi, tidak dapat dikuasai, tidak dapat dijajah, juga tidaklah mungkin akan terjerumus. Salam Bebujiwase.